Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd, uhayyikum bitahiyyatin islamiyatin salaman mubarakan fih wa hiya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang malam Lailatul Qadar dan juga bagaimana menyikapi amalan-amalan supaya kita tetap dapat malam Lailatul Qadar tersebut di tengah wabah corona seperti sekarang ini. Dan surah yang membahas secara khusus tentang malam Lailatul Qadar itu adalah surah Al-Qadar. Sebelum kita masuk kepada pembahasan amalan-amalan pengganti, seperti dulu kita bisa i'tikaf di masjid, sholat jamaah selalu di masjid, tetapi dengan keadaan sekarang ini tidak memungkinkan. Lalu kita akan bahas sedikit tafsirannya dari surah Al-Qadar ini melalui tafsir At-Tafsirul Munir li Ma'alimit Tanzil. Penulisnya ialah Al-Allamah Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Jadi penulisnya adalah Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, salah satu ulama Indonesia yang pernah berdikari di Makkah Al-Mukarramah, atau disebut juga sebagai Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Baik, kita masuk. Pembahasannya ialah Suratul Qadar Madaniyah. Qala al-Wahidi innaha awwalu surah nazalat bil Madinah wa hiya 5 ayat wa 30 kalimah wa mi'ata wahidin wa 20 harfan. Kata Al-Wahidi, Syekh Al-Wahidi, beliau berkata bahwa surah Al-Qadar ini adalah surah Madaniyah. Sedangkan ada juga yang berpendapat surah Makkiyah. Jadi ada beberapa surah dalam Al-Quran yang menjadi perdebatan para ulama di mana turunnya surah ini. Entah itu di Madinah disebut sebagai surah Madaniyah, atau di Mekah disebut sebagai surah Makkiyah. Dan di tafsir ini disebutkan sebagai surah Madaniyah. Dan juga surah yang pertama kali turun di Madinah. Dan mempunyai 5 ayat, lalu mempunyai 30 kalimat, dan mempunyai 121 huruf pada surah Al-Qadar ini. Baik. Ayat yang pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maksudnya ialah Inna anzalnal Qur'an jumlah wahidah fi lailatul qadar minal lauhil mahfuz ala kitbatin malaikati sama'id dunya ila baitil izzati minha. Maksudnya Allah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar secara serentak dari Lauhul Mahfuz kepada para malaikat dan dibawa ke langit dunia atau Baitul Izzah, langit dunia. Summa najamat hussafrah ala Jibril, dan disampaikan lagi kepada malaikat Jibril alaihissalam. Fakana Jibrilu yunazziluhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nujuman fi 23 sanah bihasbil waqai' wal hajah ilaihi. Dan setelah daripada langit dunia, jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara serentak sampai langit dunia saja. Secara serentak ya, jumlah wahidah. Lalu malaikat Jibril menyampaikan sebagai perantara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Lamanya adalah 23 tahun. Ada juga pendapat yang mengatakan 20 tahun.
dan sesuai dengan al-waqai', kejadian-kejadian pada saat itu. Jadi Al-Quran turun sesuai kejadian pada saat itu. Walaupun Al-Quran itu adalah mengikut setiap zaman sampai hari kiamat. Tapi acuannya adalah dia mengikut kepada kejadian atau disebut juga asbabun nuzul ya. Dan wal hajah ilaihi, dan kebutuhan juga pada saat itu. Wa ma'na al-qadar at-taqdir. Wa sumiyat Lailatul Qadar bidzalik li'anna Allah Ta'ala yaqdiru fiha ma yasha min amrihi ila mithliha min as-sanatil qabilah min amril maut wal ajal wal rizq wa ghairu dzalik. Dan maknanya dari al-qadar itu adalah at-takdir atau ketetapan ya. Dan juga dinamakannya al-qadar karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada saat itu, pada malam Lailatul Qadar itu, tentang kematian, ajal, dan juga rizki dan juga yang lainnya. Wa yusallimuhu ila mudabbiratil umur wa hum arba'ata minal malaikah, Israfil wa Mikail wa Izrail wa Jibril alaihimussalam. Dan menyuruh kepada 4 malaikat sebagai perantara untuk menyampaikan ini ya. Ada yang menyampaikan wahyu, menyampaikan kematian, mencabut nyawa, ada yang menyampaikan rizki, yaitu kepada malaikat Israfil, Mikail, dan juga Izrail, dan juga Jibril alaihissalam. Wal jumhuru ala annaha mukhtassah bi Ramadan. Dan malam Lailatul Qadar juga ditetapkan oleh sebagian ulama, jumhur kebanyakan ulama, yaitu pada bulan Ramadan. Wakhtalafu fi ta'yiniha, dan mereka berselisih, ulama pada berselisih tentang ketetapannya kapan terjadinya malam Lailatul Qadar ini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, pada saat itu dia bertanya kepada para sahabat dan dijawab oleh Ibnu Abbas di sini. Beliau menjawab, ahabbal a'dad ilallahi ta'ala al-witr. Sungguhnya perhitungan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah perhitungan yang ganjil. Wa ahabbal witr ilaihi as-sab'ah. Dan dari perhitungan yang ganjil ini atau angka ganjil ini, yang paling dicintai oleh Allah juga adalah angka 7. Fa dzakara as-samawati as-sab' wal ardina as-sab' wal usbu' wa dakaratin nar wa adadit tawaf wal a'dha'is sab'ah. Oleh karenanya, karena Allah sangat menyukai angka 7 ini, maka langit itu diciptakan sebanyak 7 lapis. Bumi pun sebanyak 7 lapis. Satu minggu sebanyak 7 hari. Dan lapisan neraka ada 7 lapis juga. Dan putaran tawaf ada 7 putaran. Fadalla dzalikal 'adad 'ala annaha as-sabi'ah wal 'ishrun wa minha qawlu Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas juga berkata, oleh karenanya malam Lailatul Qadar itu adalah malam ke-27 Ramadan. Akan tetapi banyak juga riwayat yang mengatakan ada yang mendapati malam Lailatul Qadar 21, 23 dan sebagainya. Tapi di dalam tafsir ini dikatakan oleh Ibnu Abbas pada malam ke-27 Ramadan. Lalu ayat yang kedua, yaitu tentang wama adraka ma Lailatul Qadar. Apakah engkau tahu wahai Muhammad apa malam Lailatul Qadar itu? Disebutkan di sini adalah alat ta'zim li sya'niha wa ta'ajjub minha summa akhbara anha. Jadi Allah mengabarkan pada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, apakah engkau tahu malam Lailatul Qadar itu, supaya engkau itu dan para umatmu ini terkesan, takjub
dengan malam Lailatul Qadar dan ta'zim sebagai bentuk kemuliaan. Lalu dilanjutkan ayat yang selanjutnya, Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Dalam salah satu tafsir dikatakan bahwa khairun min alfi syahrin ini ialah ibadah yang dilakukan pada malam hari itu. Boleh kita membaca Al-Quran, boleh kita membaca salat malam, boleh kita sedekah dan sebagainya, ibadah-ibadah yang baik, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan kita melaksanakan ibadah tersebut. Kalaulah kita dapat malam Lailatul Qadar itu dan kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang selanjutnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Yaitu diturunkannya malaikat-malaikat, salah satunya adalah Jibril sebagai pemimpinnya pada malam itu, biizni rabbihim min kulli amr, yaitu dengan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada malam Lailatul Qadar banyak sekali malaikat yang turun pada malam hari Lailatul Qadar. Dan ayat yang selanjutnya adalah Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya, maksudnya pada malam hari itu salamah wa khairu li adai fiha wa la yastati'u syaitan ayyasna'a fiha syai'a. Karena saking banyaknya malaikat turun ke bumi, jadi diberikannya keselamatan kepada seluruh umat manusia, sampailah syaitan tidak dapat melakukan sesuatu atau membisikkan sesuatu kepada umat manusia. Hatta matla'il fajr, dan akan selamat itu akan sampai waktu tulu'il fajr, atau sampai waktu terbitnya matahari, sampai pagi hari. Baik, berikut adalah tafsir dari kitab Al-Munir Lima'alimit Tanzil. Dan sekarang kita akan bahas tentang bagaimana kita menghadapi malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir ini, supaya kita dapat malam Lailatul Qadar tersebut di tengah wabah pandemi atau wabah corona seperti sekarang ini. Ulama juga mengatakan bahwa ketika sudah adanya pandemi seperti sekarang ini yang tidak memungkinkan kita untuk beribadah secara berjamaah, maka segalanya bisa digantikan di rumah kita. Maka dari itu, amal yang dapat dilakukan pada malam Lailatul Qadar itu bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, bukan hanya sekedar melakukan sholat malam, bukan hanya sedekah. Jadi di antara amal-amal ini kita bisa pilih. Entah kita melakukan sedekah sebanyak-banyaknya, entah kita melakukan qiyamul lail sebanyak-banyaknya, ataupun membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Maka dari itu tidak perlu risau, kita akan selalu buat apa yang terbaik untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, walaupun kita tidak bisa beriktikaf di masjid. Insya Allah dengan kita melakukan di rumah berbagai amalan saleh yang kita lakukan, Allah akan turunkan atau memberikan kepada kita malam Lailatul Qadar. Entah itu di malam ke-21 kah, 23, 25, atau 27. Insya Allah semoga kita semua dapat melalui ujian dan diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dapat berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Baik, cukup sekian
Penjelasan kami pada saat ini kurang lebihnya mohon maaf. Apa yang kurang datangnya dari diri saya pribadi, dan sesuatu yang baik datangnya langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.